Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Senang sekali alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersua kembali, kita bisa bertemu kembali dalam program acara Live interaktif Jalan Lurus bersama Ustadz kita, guru kita, Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafidhahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jember. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu, kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat ataupun petuah dari beliau, dan juga nanti kita akan bersama-sama mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami ataupun dari penelpon yang nanti ada di tengah-tengah acara. Baiklah pemirsa, alhamdulillah di studio Fatwa TV pagi hari ini sudah bersama kita semua Ustadz Abdullah Roy. Kita sapa terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, gimana tuh? Alhamdulillah, ana sehat Ustadz. Hayyakumullah. Pertengahan Ramadan alhamdulillah Ustadz ya. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga semakin istiqomah semangat itu. Terus beribadah sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu Ustadz. Hayyakumullah. Baik pemirsa, tak lupa juga kami menyapa rekan-rekan kami yang tergabung dalam RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, yang ikut merilai program acara di pagi hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Sragen. Baiklah, itulah beberapa rekan-rekan kami yang tergabung dalam RTVC yang ikut merilai program di acara pagi hari ini. Baiklah pemirsa, sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, seperti biasa kita akan mendengarkan nasihat singkat dari Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, di dalam agama kita, di mata kaum muslimin ini memiliki kedudukan yang tinggi. Di dalam Al-Quranul Karim Allah SWT menyebutkan tentang masjid ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Dia adalah masjid yang berbarakah dan sekitarnya juga berbarakah, dan cukuplah ini menjadi keutamaan disebutkan masjid ini dalam Al-Quranul Karim. Dan barakah artinya adalah banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan. Dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya salat di Masjidil Aqsa itu dilipat gandakan 250 kali lipat. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali atau lebih, Masjidil Haram 100.000, maka Al-Masjidil Aqsa ini 250. Orang yang sholat sekali di sana dilipat gandakan menjadi 250 kali. Ini menunjukkan tentang keutamaan masjid ini, sehingga dia adalah termasuk tempat yang kita didorong semuanya, baik laki-laki maupun wanita, untuk mendatanginya, berpayah-payah mencapekkan diri untuk bisa mendatanginya dan juga sholat di dalamnya. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh berpayah-payah menuju ke sebuah tempat untuk melakukan ibadah kecuali ke 3 masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjid hadza
wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Dan Nabi SAW dahulu ketika diisrakan, beliau diisrakan ke sana sebagaimana dalam ayat tadi. Dijalankan di malam hari, menaiki Buraq dan bersama beliau Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan tentang keutamaannya. Dan dulu kaum muslimin kiblatnya yang pertama adalah ke arah Masjidil Aqsa. Semenjak diwajibkan salat atas Nabi SAW dan juga kaum muslimin, mereka melakukan salatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Sampai ketika Nabi SAW berada di Mekah, beliau menghadapkan dirinya ke arah Masjidil Aqsa dan juga menghadapkan dirinya ke arah Ka'bah. Jadi posisinya adalah Ka'bah berada antara beliau dengan arah Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Madinah, demikian pula. Sampai akhirnya Allah SWT merubah dan mengganti kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, ini semua menunjukkan tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Dan seorang muslim tentunya berkeinginan untuk melakukan salat di masjid tersebut, masjid yang lama sejak zaman para nabi, ditinggikan oleh Sulaiman alaihissalam, dan tanahnya, daerahnya adalah tanah yang berbarakah. Tentunya apa yang terjadi baru-baru ini, kezaliman atau penindasan atau kezaliman yang dilakukan oleh sebagian orang kepada orang-orang yang sedang melakukan salat di Masjidil Aqsa, ini sesuatu yang menjadikan kita semuanya bersedih. Ini adalah masjid yang utama, yang harusnya dijaga tentang kehormatannya. Lalu bagaimana seandainya terjadi di sana kezaliman kepada orang-orang yang melakukan salat di Masjidil Aqsa? Tentunya ini bukan perbuatan yang dibenarkan, dan kita berdoa semoga Allah SWT memberikan kesabaran dan juga memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang mungkin terluka pada insiden tersebut. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan mengembalikan Al-Masjidil Aqsa ke tangan orang-orang Islam, ke tangan orang-orang yang beriman. Dan tentunya di dalam masalah ini jangan kita mengikuti perasaan atau kita mengikuti hawa nafsu. Kita kembali kepada dalil dan juga fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana arahan mereka, bagaimana pendapat mereka. Jangan kita mengedepankan hawa nafsu atau mengikuti perasaan sehingga melakukan sesuatu yang justru malah merugikan diri sendiri atau merugikan kaum muslimin, merugikan orang banyak. Agama adalah dengan dalil. Dan kalau kita tidak mengetahui, maka kita bertanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian bertanya kepada orang-orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Dan orang-orang yang berilmu maksudnya di sini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenal dengan tamasuknya terhadap Al-Quran dan juga Sunnah, lurusnya akal mereka, jauhnya mereka dari hawa nafsu, jauhnya mereka dari keinginan dunia. Mereka lah yang kita tanya. Adapun ahlul bid'ah atau orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti Khawarij atau yang sejalan dengan manhaj mereka, maka tentunya yang seperti ini bukan tempat
yang layak untuk ditanyakan tentang masalah-masalah seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihat dari antum Ustaz. Semoga nasihat singkat ini bisa menjadi faedah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kami mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz Abdul Hore di pagi hari ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0331 544 6087. Anda bisa bertanya melalui line telepon dengan nomor 0331544687. Kami batasi satu penelpon satu pertanyaan agar bergantian dengan yang lain. Dan juga kami himbau ketika Anda telepon untuk mengecilkan suara volume televisi agar tidak berisik seperti itu pemirsa. Baik Ustadz, kita sembari menunggu penelpon Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang telah masuk dari website Ustadz ya. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Taryono di Jakarta Selatan. Pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana keadaan penghuni neraka kelak di akhirat? Apakah akan sama dengan penghuni surga yang sama-sama melihat dan menatap wajah Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak? Barakallahu fikum. Melihat wajah Allah itu adalah sebuah nikmat. Dan di akhirat orang-orang yang kafir tidak akan mendapatkan nikmat. Nikmat sudah mereka rasakan di dunia. Adhabatum tayyibatikum fi hayatikum dunya, kata Allah. Kalian telah menghabiskan kenikmatan-kenikmatan kalian di dunia ini. Adapun di akhirat maka mereka tidak merasakan kenikmatan sedikit pun. Apalagi melihat wajah Allah, itu adalah nikmat yang paling besar. Itu hanya Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman, yang mereka masuk ke dalam surganya Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang-orang yang beriman, maka mereka mendapatkan surga dan juga tambahan. Dan yang dimaksud dengan tambahan dijelaskan dalam hadis bahwa tambahan yang dimaksud adalah melihat wajah Allah SWT. Dan Allah mengatakan, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka akan terhalangi dari Rabb mereka. Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, di antara iqab, hukuman bagi orang-orang yang kafir adalah akan dihalangi dari melihat wajah Allah. Al-Imam Syafi'i dan juga yang lain menyebutkan sebagaimana ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir dihalangi dari melihat wajah Allah, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman tidak dihalangi dari melihat wajah Allah. Berarti orang-orang beriman melihat wajah Allah, adapun orang-orang yang kafir maka mereka tidak melihat wajah Allah. Mereka tidak akan melihat wajah Allah dengan melihat yang isinya adalah kenikmatan. Apakah mereka melihat Allah SWT di padang mahsyar? Dalil menunjukkan bahwasanya mereka akan melihat. Tapi melihat di sini bukan melihat yang isinya adalah kenikmatan, bukan ru'yatut tana'um. Tapi dalil menunjukkan bahwasanya yang dimaksud adalah ru'yatu at-ta'rif. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau melihat dan merasakan nikmatnya tidak. Di padang mahsyar dalil menunjukkan bahwasanya mereka melihat, tapi bukan melihat yang isinya adalah kenikmatan. Melihat yang isinya adalah kenikmatan ini untuk orang-orang yang beriman setelah mereka masuk ke dalam surganya Allah SWT. Nah, Ustaz. Syukran jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Taryono yang ada di Jakarta Selatan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara atau Bapak Fakhrul di Riau, di Kabupaten Lingga. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jika kita dahulu pernah melakukan kesyirikan, tetapi sekarang kita lupa dosa syirik apa yang telah kita perbuat, apakah jika kita bertaubat sekarang Allah akan mengampuni dosa syirik kita yang telah lalu tersebut Ustaz? Syukran jazakallah khair. Bertobat
terhadap sebuah dosa bisa dilakukan dua cara. Yang pertama adalah bertobat secara khusus. Dosa tersebut kita mengetahui, misalnya dosa minum khamr atau dosa berdusta, kemudian seorang bertobat kepada Allah dari dosa tersebut. Atau bertobat dengan secara umum, yaitu bertobat dari seluruh dosa yang dia lakukan. Kalau dia tobatnya secara umum dan diterima tobat tersebut, maka diampuni dosanya seluruhnya. Dan tentunya ini yang diutamakan, seseorang bertobat dari seluruh dosa, bukan hanya bertobat dari satu atau dua dosa kemudian yang lain masih dilakukan. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma ghfir li dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, yang kecil maupun yang besar, yang dulu maupun yang akhir, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dilihat oleh manusia maupun yang tidak dilihat oleh manusia. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk seluruh dosa. Jangan kita hanya bertobat dari sebagian dosa saja, bertobat dari seluruh dosa, karena dosa ini memudarati. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Masuk di dalamnya dari kesyirikan. Kesyirikan terkadang seorang ingat, terkadang tidak ingat kesyirikan yang mana. Maka dia meminta kepada Allah ampunan untuk seluruh dosanya. Dan di sana ada doa yang khusus untuk masalah kesyirikan ini, yaitu mengatakan Allahumma inni astaghfiruka, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari menyekutukan dirimu sedangkan aku tahu, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap yang aku tidak tahu. Jadi tidak masalah seseorang tidak ingat, tapi secara global dia tahu bahwasanya dulu pernah melakukan, maka dia memohon ampun kepada Allah secara umum, secara global. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penelpon pertanyaan Ustaz. Ada Ibu Azizah di Jakarta, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ibu, silakan dengan pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz. Ya. Pertanyaannya, setelah salat fardu, lebih baik mana kita berzikir dahulu atau melaksanakan salat ba'da salat fardu? Baik. Demikian. Baik Ibu, syukron atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya. Yang afdal tentunya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah berzikir terlebih dahulu. Di sana ada zikir-zikir yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah sholat 5 waktu. Nah ini yang kita kerjakan. Setelah selesai, baru kita melakukan ba'diyah, melakukan sholat ba'diyah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah Ustaz, syukron saja, jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini jawaban bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Azizah yang ada di Jakarta. Sekali lagi pemirsa, kami masih menunggu Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada kami, kepada Ustaz Abdullah Rai tentunya. Di pagi hari ini Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Baik, kita sudah terhubung dengan Pak Ruslan di Banjarmasin Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ruslan, silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya mau bertanya Pak Ustaz tentang zikir setelah sholat. Dulu saya sebelum mengenal sunnah, mengenal tipi-tipi sunnah, saya berwirid sangat panjang, terutama di dalam
wirid setelah sholat fardu, membaca ayat-ayat Al-Quran seperti Amanar Rasulu Bima dan sebagainya. Dan lalu sekarang saya sudah mendengar di dalam TV-TV sunnah itu ada yang disunahkan oleh Rasulullah SAW tentang wirid tersebut. Lalu saya rubah, tapi tidak tahu artinya, yaitu sebagaimana yang wala na'budu illa iya halahun ni'matu walahul fadlu walahul sanahul hasan itu saya tidak tahu artinya. Mohon Pak Ustadz dibacakan artinya tersebut itu. Baik, cukup Pak Ruslan? Ya, cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Iya. Alhamdulillah, pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT yang memberikan hidayah kepada kita. Yang sebelumnya kita banyak mengamalkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian Allah SWT menghendaki kebaikan untuk kita, dikenalkan kita, diberikan kita petunjuk sehingga terbuka hati kita untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Pertanyaan yang baik tentunya ingin mengetahui tentang makna dari zikir-zikir yang disyariatkan setelah sholat. Dan memang itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dan juga muslimah. Karena zikir artinya adalah mengingat Allah, memuji Allah SWT. Kalau seseorang dia mengucapkan sementara dia tidak memahami maknanya, bagaimana dia merasakan keagungan Allah SWT, merasakan tentang kebesaran Allah, kesempurnaan Allah. Dan ini kita baca setiap hari 5 kali dalam sehari setelah sholat 5 waktu kita baca, harusnya kita mengetahui maknanya, karena ini sesuatu yang sering. Dan kalau kita mengetahui maknanya akan sangat berpengaruh pada keimanan seseorang, akan ada perubahan di dalam dirinya. Di antara zikir Nabi SAW adalah astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Memohon ampun kepada Allah, kemudian memuji Allah dengan mengatakan Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah yang memberikan keselamatan. Bukan jin yang memberikan keselamatan, bukan jimat yang memberikan keselamatan. Engkau ya Allah, engkaulah yang memberikan keselamatan. Sehingga seorang bertawakal kepada Allah dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Engkau adalah zat yang berbarakah, yang banyak kebaikannya, wahai yang memiliki kebesaran dan juga penghormatan. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti kita mengikrarkan, menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga tidak boleh sekali-kali kita serahkan sesembahan ibadah kepada selain Allah, siapapun dia, termasuk kepada Nabi SAW, kepada malaikat, apalagi kepada wali. Karena kita sudah menyatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita serahkan sebagian ibadah, meskipun hanya doa kepada Nabi, meminta kepada beliau syafaat, meminta kepada beliau pertolongan, berarti kita membatalkan ucapan la ilaha illallah. Ada sesembahan selain Allah yang kita sembah. Wahdahu la syarikalah, dia saja wahdah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, baik dalam masalah ibadah, masalah rububiyah, nama dan juga sifat. Wahdah, dia saja. Ini menguatkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian wala na'budu illa iyyah,
dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Ini juga menguatkan. Dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Jadi ini intinya adalah tentang kewajiban untuk bertauhid. Dan dikuatkan satu dengan yang lain. Kalau kita perhatikan maknanya, semuanya kembali kepada tauhid. Wala na'budu illa iyyah, lahun ni'mah walul fadlu. Dan bagi Allah seluruh kenikmatan, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rezeki, lahun ni'mah, bagi Allah seluruh nikmat. Bersyukur hanya kepada Allah, memuji hanya kepada Allah. Walul fadlu, dan baginya lah keutamaan, dialah yang berikan anugerah. Walahu tsana'ul hasan, dan untuknya lah pujian yang baik. Seorang memuji hanya kepada Allah SWT, dan disyariatkan dia untuk berterima kasih kepada manusia yang menjadi sebab sampainya kenikmatan tersebut kepada kita. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin, tidak ada sesembah yang berhak disembah kecuali Allah. Diulang lagi kalimat tauhid, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Untuk perhatikan, bertumpuk-tumpuk diulang-ulang tentang masalah tauhid ini dalam zikir setelah sholat. Tentunya harusnya orang yang sholat dan menjaga zikirnya ini adalah orang-orang yang nomor satu di dalam masalah tauhidnya. Adapun seorang menjaga sholat kemudian zikir setelah sholat, ternyata dalam praktiknya sehari-hari banyak yang bertentangan dengan tauhid. Ini akibat seseorang tidak memahami apa yang dia ucapkan. Sementara zikir ini disyariatkan, diantaranya adalah supaya kita memahami maknanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Azizah di Jakarta atau Bapak Ruslan di Banjarmasin. Baik, kita terhubung dengan penelpon selanjutnya, ada Pak Tolhah di Trenggalek. Ustaz kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, silakan dengan pertanyaannya. Baik. Ini Ustaz. Ya. Yang saya tanyakan itu benarnya saya sudah mengerti sebagian, tapi ada yang perlu sekali saya lebih mengerti begitu. Yang pertama itu yang jelas yang saya tahu, walaupun saya tidak tahu dalilnya Ustaz, tapi saya ngerti bahwa Nabi itu tidak memperingati putranya. Kalau tidak salah putranya itu meninggal tidak diperingati oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang saya tanyakan, ada orang yang membacakan dalilnya itu cukup panjang, tapi saya tidak ngerti apa isinya, tidak ngerti. Sebab saya waktu itu sudah ngerti bahwa Nabi tidak memperingati, tapi ada orang yang membacakan tahlilnya. Apa itu dalilnya dibacakan untuk memperingati itu. Yang kedua, saya juga pernah meringatkan orang yang menyolatkan orang kafir, tapi KTP-nya Islam itu dianggap Islam, disolatkan. Itu saya ingatkan bahwa itu kafir, tidak boleh disolatkan. Baik. Saya dibantah, ditentang saya. Waktu itu saya ingatkan langsung itu. Saya ditentang. Ya, itulah yang saya tanyakan. Baik, pertanyaannya. Ustaz, mungkin pertanyaan apakah itu tuh ada dalilnya dan bagaimana mungkin Ustaz ya? Tadi kan Nabi nggak memperingati dan ternyata ada dalilnya, itu bagaimana menyikapi seperti itu, dan orang yang tadi menyolatkan orang kafir udah diperingatkan tapi malah dibantah. Nah itu bagaimana kita menyikapi mereka seperti itu Ustaz ya? Pertama tentang memperingati, kalau nggak salah anak yang meninggal dunia tadi ya, kelahiran anak atau anak yang meninggal dunia. Ala kulli hal, di dalam agama Islam ini sudah jelas aturannya dan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW
pernah kehilangan bahkan putra-putranya yang masih kecil. Dan anak-anaknya yang wanita meninggal sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kecuali Fatimah. Dan tidak disebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memperingati kematian mereka, baik Ibrahim maupun Abdullah putra beliau ataupun Qasim putra beliau. Tidak ada di antara mereka yang diperingati kematian mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di antaranya adalah putri-putri beliau. Tidak ada yang diperingati juga oleh Nabi SAW. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan sederhana saja. Meninggal dunia, kemudian dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Itu yang ada di dalam agama Islam. Disolatkan isinya adalah doa. Ketika menguburkan, maka di sana juga ada doa supaya dikuatkan dia dalam menjawab pertanyaan. Dan setelah itu di sana ada ziarah kubur. Ada ziarah kubur, dan ziarah kubur isinya adalah doa dan juga demikian mudahnya Islam, dan itu yang bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Doa dari orang yang masih hidup, doa dengan keselamatan, doa dengan istighfar, itu yang bermanfaat bagi mereka dan juga bermanfaat bagi orang yang masih hidup, karena dia mendapatkan pahala, karena dia bisa mengingat kematian. Tidak ada di sana ajaran yang lain atau cara yang lain. Sederhana, dan itu yang diterima oleh Allah SWT. Adapun memperingati dengan cara-cara yang tidak disyariatkan dan tidak jarang mengeluarkan uang yang tidak sedikit, tapi tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi rugi dua kali. Pertama dari sisi dunia, yang kedua tidak diterima. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Jadi alhamdulillah ajaran Islam ini jelas dan sederhana dan mudah bagi umat Islam. Kemudian yang kedua tadi tentang ini Ustaz, menyolatkan orang yang kafir. Iya. Kan, menyolatkan orang yang kafir jelas tidak boleh. Allah SWT mengatakan, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Dan janganlah engkau menyolatkan untuk salah seorang di antara mereka selamanya. Orang yang kafir tidak boleh kita urus jenazahnya, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini adalah tentang orang yang kafir yang jelas kekufurannya, yang kita ketahui tentang kekufurannya. Termasuk di antaranya adalah orang munafik. Orang munafik ini ada dua. Ada di antara mereka yang diketahui kenifakannya. Kalau memang diketahui kenifakannya, maka tidak boleh kita salatkan. Tapi kalau tidak diketahui kenifakannya, maka kita kembali kepada asal. Dia adalah seorang muslim, kita perlakukan dia sebagaimana muslim yang lain. Jadi ada dua keadaan. Tapi bagaimana dengan pertanyaan tadi? Ada orang yang kafir yang jelas kekufurannya, kemudian dia tertulis di KTP-nya adalah Islam. Mana yang kita pakai? Yang kita pakai adalah kekufuran dia. Yang kita anggap adalah kekufuran dia, karena dia menampakkan kekufurannya. Semua orang tahu dia adalah orang yang kafir. Mungkin karena dia murtad, belum sempat diganti tulisan agama Islamnya. Yang jelas mereka, masyarakat tahu dia adalah orang yang kafir, bukan orang Islam. Kalau tertulis di KTP-nya Islam, maka hukumnya sama dengan orang kafir yang lain. Tidak boleh kita solatkan, tidak boleh kita solatkan. Nah, wallahu ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Taha di Trenggalek, Pak Tolha. Nah, kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya, ada Pak Ino di Sumatera Utara. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ino, silahkan dengan pertanyaannya. Ketika kita salat berjamaah di dalam salat, ya, ada kalimat ketika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah. Kemudian di satu sisi Fatihah kan rukun dari salat tersebut. Nah, intinya apakah makmum ketika salat jahriyah membaca Al-Fatihah, Ustaz? Baik, cukup Pak Ino ya. Ya cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Pendapat yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat yang ada bahwa makmum dalam sholat jahriyah tetap membaca Al-Fatihah. Pertama, karena keumuman dalil, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini baik imam maupun makmum. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ada hadis di mana Nabi SAW salat bersama para sahabat jahriyah, dan sebagian sahabat di belakang beliau juga membaca. Setelah selesai beliau mengatakan, innakum taqra'una khalfa imamikum. Innakum taqra'una khalfa imamikum. Sesungguhnya kalian membaca di belakang imam kalian. Ala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Ketahuilah, jangan kalian lakukan itu, yaitu jangan membaca di belakang imam kecuali dengan Al-Fatihah saja. Berarti untuk Al-Fatihah tetap dibaca. Adapun yang lain maka tidak dibaca. Jadi imam baca Al-Fatihah, kita diam. Kemudian setelah dia membaca Al-Fatihah, kita membaca Al-Fatihah. Kalau beliau belum selesai, kita sudah selesai Al-Fatihah, kita dengarkan kembali bacaan beliau. Sehingga kita pun juga mengamalkan firman Allah, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Kalau dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kalian mendengarkan. Kita dengarkan juga. Ketika Al-Fatihah dibaca oleh imam, kita dengarkan. Dan setelah kita membaca Al-Fatihah, kita juga mendengarkan imam kembali. Jadi kita amalkan semuanya. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ada Abu Muhammad di Balikpapan. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Bapak dengan pertanyaannya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina Ustaz, qadarullah. Terputus Ustaz. Tidak masalah. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari website Ustaz ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Fakhrul di Riau. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Dulu saya pernah mengimani sesuatu atau keyakinan yang salah. Akan tetapi sekarang saya lupa tentang apa yang saya imani kemarin. Bagaimana Ustaz cara saya bertaubat? Apakah dengan mengatakan bahwa kita beriman seperti sahabat Nabi akan menghapuskan dosa kita? Syukron Ustaz. Ya. Kita bertobat secara umum seperti yang tadi kita sebutkan. Ada pertanyaan tadi tentang masalah ini atau dekat dengan pertanyaan ini. Kita lupa apa yang kita lakukan dulu. Bagaimana caranya untuk menghapus dosanya? Kita bertobat secara umum saja. Ya, bertobat kepada Allah dari seluruh dosa dan juga kesalahan, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Kemudian yang kedua tentunya dengan belajar akidah yang sahihah, sehingga dia semakin yakin, semakin tahu tentang mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau dia mendapatkan apa yang dia yakini sebelumnya adalah benar dan sekarang dia tahu ternyata salah, ya dia harus bertobat, meninggalkan keyakinan tersebut, kembali kepada keyakinan yang benar dan sesuai dengan dalil. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Dwi Suhartati.
di Pariaman, Sumatera Barat. Baik, pertanyaannya Ustadz, bagaimana solusi untuk masalah ana yang terkena gangguan jin nasab dan sakit skizofrenia sejak tahun 2000? Skizofrenia penyakit pikiran Ustadz ya. Mendiang kakek adalah seorang dukun. Anak ana satu-satunya berumur 15 tahun suka bicara sendiri, namun sekarang di pondok pesantren. Bagaimana solusinya Ustadz? Solusinya adalah diruqyah. Kemudian juga diajarkan untuk membiasakan dirinya membaca zikir. Zikir pagi dan juga petang, zikir setelah sholat. Diajarkan tauhid. Karena jin atau syaitan ini sangat benci dengan tauhid. Dan dia tidak akan betah di dalam tubuh orang yang mengisahkan Allah SWT. Maka ini adalah termasuk faktor yang besar supaya jin tadi bisa keluar dari tubuh orang tadi, yaitu diajarkan tentang tauhid. Ajarkan tentang tauhid, ajarkan tentang sunnah, ajak dia untuk meninggalkan kemaksiatan, karena kesyirikan, bid'ah dan juga maksiat ini disenangi oleh syaitan. Ketika kita berlepas diri dari itu semuanya, itu yang menjadikan dia tidak betah di tubuh seseorang. Ditambah kita menjaga zikir kita, zikir yang disyariatkan pagi dan petang setelah sholat, sebelum tidur. Maka insya Allah biidznillah dengan cara seperti itu ditambah kita meruqyah, ini bisa menjadi jalan keluar terlepas dari jin yang dinamakan dengan jin nasab tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Baik, kami mengingatkan Anda pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kembali lagi, bagi Anda yang ingin berpartisipasi secara langsung, bertanya tentang akidah di pagi hari ini bersama Ustadz Abdullah Rai, Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 5446087. Kami batasi satu penelpon satu pertanyaan saja agar bergantian dengan penelpon yang lain. Baik, sembari menunggu penelpon lagi Ustadz, kita akan membacakan pertanyaan dari Bapak Sahal Abdurrahman di Garut, Jawa Barat. Baik, bismillah, semoga guru-guru kami di sini selalu dirahmati dan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Amin. Izin bertanya, ana pernah mendengar bahwa semakin kufur seseorang atau pelaku sihir, maka dia akan semakin sakti. Apakah mungkin bagi mereka pelaku sihir, ilmu sihir mereka berbalik mengenai mereka sendiri? Serta apa akibat di dunia dan di akhirat bagi seseorang yang mempelajari ilmu sihir untuk berbuat kejahatan? Jazakumullah khairan. Ya. Kita tahu bahwasanya sihir ini adalah isti'anah dengan jin, meminta bantuan kepada syaitan. Dan syaitan itu adalah musuh bagi manusia. Allah turunkan iblis dan juga Nabi Adam alaihissalam, dan mereka dalam keadaan sebagai musuh. Mereka adalah musuh yang nyata. Dan Allah mengatakan fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikan mereka ini sebagai musuh yang harus kita perangi, jangan kita ikuti. Dan musuh, yang namanya musuh, berusaha untuk menghancurkan musuhnya. Dan itu yang mereka lakukan. Mereka ingin menghancurkan agama kita. Di antaranya adalah melalui sihir. Manusia lemah, ingin mengikuti hawa nafsunya, ingin membalas, ingin hasad, dendam, dimanfaatkan oleh syaitan. Ya, untuk melampiaskan dendamnya tadi dengan sihir tadi. Tapi dia tidak akan memberi dengan gratis. Dia akan membantu, menolong apabila manusia tersebut kufur kepada Allah. Dan ini misi dia. Misi dia adalah bagaimana manusia meninggalkan agama Allah, menjadi kufur. Dan meninggal dalam keadaan kufur sebagaimana yang mereka inginkan. Ketika meninggal di atas kekufuran, maka akan masuk Jahannam. Sebagaimana mereka telah diancam oleh Allah SWT akan dimasukkan ke dalam Jahannam.
inilah sihir. Jadi jangan kita mengira ketika syaitan membantu tukang sihir berarti sudah selesai permusuhan. Enggak, itu masih ada permusuhan. Masih ada permusuhan. Dia akan terus memberikan syarat. Semakin diberi syarat dan semakin dia melihat dia butuh, semakin ditambah syaratnya. Karena dia senang, dia merasa bahagia ketika ada orang atau manusia yang menyembah dia. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada manusia yang mereka menyembah jin. Maka setan-setan tersebut tidak mencukupkan dengan yang pertama, dia akan menambah lagi. Perlu syarat ini, perlu syarat ini. Taib. Ada waktu di mana tukang sihir tadi lemah. Ada keraguan. Atau dia sadar. Tentunya ini tidak disenangi oleh syaitan. Bisa saja setelah itu dia berbalik memudarati tukang sihir tadi. Karena memang asalnya musuh. Ya, akhirnya memudarati atau memudarati keluarganya. Ya, kalau itu yang dimaksud, ya. Mungkin saja termudarati tukang sihir tersebut oleh jin-jin yang biasa membantu dirinya. Nah, dan itu menunjukkan tentang bagaimana jeleknya sihir. Dan bahwasanya dia adalah sesuatu yang diharamkan, bahkan sihir ini adalah sebuah kekufuran. Karena sihir tidak terjadi kecuali dengan isti'anah dengan jin. Para ulama mengatakan bahwasanya tukang sihir itu adalah orang yang keluar dari agama Islam, sehingga disebutkan dalam hadis haddus sahiri dharbatun bisayf. Hukuman bagi seorang tukang sihir itu adalah dipenggal lehernya. Jangan kita bermain-main di dalam masalah ini. Sihir dengan makna ada di situ isti'anah dengan syaitan, ini jelas perkara yang kufur, perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya, atas jawabannya Ustaz. Baik, kami mengingatkan pemirsa, masih ada waktu masih ada waktu bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, yang ingin nelpon secara langsung di pagi hari ini bertanya berkaitan dengan akidah. Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087 544 0331 544 6087. Sekali lagi kami batasi satu penelpon satu pertanyaan saja ya pemirsa ya, agar bergantian dengan yang lain. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari website. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Riau, Pekanbaru. Baik, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Baik, pemirsa, ini masih ada penelpon selanjutnya Ustaz. Kita jawab dulu yang ditelepon. Ada Abu Muhammad di Balikpapan. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik, silakan Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, ini Ana mau bertanya terkait dengan tauhid ya. Yang mana Ana bertanya tentang hukum bersumpah dengan menyebut nama selain kepada Allah. Yeah. Nah, kita itu kan di Indonesia, khususnya kalau di dalam sistem peradilan ya, sidangan, kita selalu disumpah dengan Al-Quran Ustaz. Nah itu gimana hukumnya Ustaz? Baik. Kita tahu kan hadis tentang sumpah itu, man halafa bi ghairillahu faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, ya itu kufur ya Ustaz ya. Nah itu gimana Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ya. Bersumpah adalah harus dengan nama Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau dia telah melakukan kesyirikan.
Dan makna dari hadis ini maksudnya adalah kesyirikan yang kecil, kekufuran yang kecil. Karena kesyirikan di sini adalah termasuk kesyirikan dengan lisan. Dan tidak ada keyakinan di dalam hatinya. Hatinya menyembahnya kepada Allah. Allah SWT dialah yang berhak untuk disembah. Cuma lisannya bersumpah dengan selain nama Allah. Maka ini syirkul alfad. Kekufuran yang terjadi adalah kekufuran yang kecil. Taib, orang yang bersumpah kemudian diletakkan di atasnya Al-Quran, apa maknanya? Kalau dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, karena di sana ada yang diucapkan orang tersebut. Al-Quran diletakkan di atasnya dan dia disuruh membaca demi Allah, demikian dan demikian. Berarti dia bersumpahnya adalah dengan nama Allah, bukan bersumpah dengan nama mushaf atau Al-Quran. Dia membaca demi Allah, tapi ditaruh di atasnya Al-Quran. Kalau demikian, maka yang dia ucapkan yaitu bersumpah dengan nama Allah ini tidak ada masalah. Tapi apakah bersumpah dengan menaruh Al-Quran di atasnya sesuai dengan syariat? Setahu ana tidak ada di sana dalil yang menunjukkan demikian. Jadi bersumpah saja tanpa menaruh di atasnya mushaf atau Al-Quran. Ini setahu ana tidak ada di sana dalil yang menunjukkan demikian. Taib, seandainya dia bersumpah dengan Al-Quran, mengatakan bil Quran atau wal Quran, maka apakah ini diperbolehkan? Sebagian ulama mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah, dan bersumpah dengan sifat Allah tidak masalah. Jadi bersumpah dengan nama Allah, dengan sifat Allah tidak masalah. Karena ya seperti seorang mengatakan wa rahmatillah, dengan atau demi rahmat Allah, atau wa bi'izzatillah, wa izzatillah, dengan menyebut atau bersumpah demi keperkasaan Allah, tidak masalah bersumpah dengan nama ataupun sifat Allah SWT. Bersumpah dengan Al-Quran maknanya adalah bersumpah dengan kalamullah, karena Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah adalah sifat Allah. Tapi kalau yang dimaksud adalah bersumpah dengan mushaf, beda ya. Kalau Al-Quran ini kalamullah, kalau mushaf itu terdiri dari tinta, kemudian di sana ada kertas. Nah ini mushaf, dan ini adalah makhluk, itu bukan sifat Allah, itu adalah makhluk. Yang tertulis dalam mushaf Al-Quran itu yang kalamullah. Tapi mushafnya yang kita sentuh, yang isinya adalah kertas dan juga tinta, maka itu adalah makhluk. Maka itu tidak boleh kita bersumpah dengan mushaf. Beda bersumpah dengan mushaf dan bersumpah dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukran jazakallah khairan Ustaz. Baik Ustaz, ini masih ada satu penelpon terakhir mungkin Ustaz ya. Masih ada beberapa menit, kita sapa. Ada Bu Rosmini di Pacitan, kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ibu, silakan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang keadaan ibu saya yang sudah pikun atau kehilangan akal atau bagaimana ya. Kalau dinamakan kehilangan akal itu masih ingat dengan puasa, masih ingat dengan sholat, tapi dirinya sendiri itu sudah lupa siapa saya. Kadang saya tanya siapa saya anaknya ini, katanya saya itu ibunya. Nah terus ibu itu katanya ibu saya. Ini seperti ini bagaimana? Dan kadang sholatnya itu sampai telat waktu, baru saya wudhoni. Apa saya salah? Saya berdosa? Kurang seperti itu keadaannya Ustaz. Mohon jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, kalau dia masih tahu ini adalah sholat, ini adalah puasa, berarti dia masih memiliki akal ya, yang dengannya berarti diwajibkan dia untuk melakukan wajiban tersebut. Dan ini yang lebih berhati-hati selama beliau masih
bisa diajak komunikasi tentang ibadah ini. Ibu sekarang puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, paham yang demikian. Ini adalah sholat 5 waktu yang diwajibkan dan beliau paham yang demikian, maka beliau masih berkewajiban untuk melakukan puasa. Wallahu a'lam. Ya, dan tentunya kita usahakan seperti yang lain, jangan sampai telat. Puasa juga ada larangannya, harus kita perhatikan. Dan sholat 5 waktu ada waktunya. Ini selalu lebih berhati-hati karena beliau masih bisa memahami tentang puasa, bisa memahami tentang sholat. Tapi kalau perkaranya itu sampai lupa semuanya, ya, dan sudah pikun dan keadaan yang parah, maka dalam keadaan demikian dia sudah tidak berakal. Dan kalau tidak berakal, tidak diwajibkan lagi untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Nah, kalau tidak berakal, bagaimana dia berniat? Sementara termasuk di antara rukunnya adalah niat. Ya, dia harus membedakan mana yang perkara yang biasa atau mubah dengan perkara ibadah. Dia harus bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kalau akalnya semuanya hilang, maka bagaimana dia bisa melakukan yang demikian? Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan terakhir yang sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Ustaz. Kami ucapkan syukron jazakallah khairan telah menyempatkan waktu dan menyempatkan untuk berbagi ilmu bersama pemirsa dan pendengar di Fatwa TV ini. Semoga ini bisa menjadi pahala jariah bagi antum, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, Ustaz. Baik pemirsa, alhamdulillah selama 1 jam kita sudah mendengarkan nasihat, petuah dan juga jawaban-jawaban dari Ustaz Abdullah Rai di pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak ini bisa menjadi faedah bagi kita semua. Baik pemirsa, kami mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Dan Anda bisa update tanya jawab di website kami pula di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan kemudian kami juga mengajak Anda pemirsa dan juga pendengar guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Tak lupa juga kami mengingatkan agar terus saksikan program acara di Fatwa TV ini selama bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan dari hari Ahad hingga hari Jumat. Sekali lagi, hari Ahad hingga hari Jumat di waktu-waktu yang telah ditentukan. Baiklah pemirsa, kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?